Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi dengan saya, pendamping PKH yang pada saat ini insya Allah dalam kesempatan ini akan memaparkan tentang modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, bagaimana ibu-ibu pelajaran yang sudah kita lalui? Apakah bisa diulangi sekarang atau kita lanjutkan saja? Oke, kita lanjutkan di modul 3 ya. Modul pencegahan dan penanganan stunting. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada sesi satunya harus kita itu sebagai orang tua harus bisa mendukung penuh terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil, kita sebagai warga yang sedang tidak hamil, atau ada tetangga kita yang hamil, kita harus mendukung penuh terhadap kehamilan ibu-ibu tersebut. Kasih solusi kalau perlu diantar untuk mengakses layanan kesehatan untuk kesehatan ibu hamilnya itu sendiri dan juga untuk kesehatan janinnya. Nah, di sini dijelaskan ya Bu, ada beberapa poin yang mengharuskan kita sebagai warga masyarakat agar mendukung sepenuhnya terhadap ibu hamil. Nah, di sini yang pertama, sebagai seorang suami, nanti ibu-ibu ya kalau di rumah misalkan suaminya tidak tahu, mohon untuk diingatkan, dikasih tahu informasi-informasi ini. Yang pertama, suami itu harus peduli dan mendampingi istrinya mengikuti minimal 1 kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting. Kalau ibu punya kelas ibu hamil, suaminya juga diajak. Kalau kelihatan lagi santai, diajak. Agar apa tujuannya? Agar suami tersebut mengetahui bagaimana apa itu stunting, apa itu bahaya stunting. Jadi tahu apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil, apa yang harus dilakukan oleh suami, ya harus diajak suaminya. Yang kedua, suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan. Yang harus pintar dan yang harus tahu itu bukan hanya ibu-ibu saja, tapi suaminya juga harus tahu, harus bekerja sama ya antara suami dan istri untuk membesarkan anak dari mulai sedang ada dalam kandungan ya. Selanjutnya, suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan, persalinan dan perawatannya. Jadi ibu kalau di rumah itu jangan hanya memikirkan kehamilannya sendiri, jadi harus ajak suaminya itu berdiskusi, direncanakan berdua, direncanakan kalau mau perawatan kemana paskesnya, apa saja yang akan dirawat, minum vitaminnya seperti apa, dan juga rencana melahirkannya juga harus didiskusikan ya, seperti itu. Jangan hanya ibu sendiri yang memikirkannya tanpa suami mengetahui. Agar apa? Agar ada kekompakan dalam mendidik anak sebelum lahir, yang dinamakan dengan prenatal education, artinya pendidikan sebelum lahir. Nah, suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan tepat dari sumber yang terpercaya. Nah, jadi si suami harus memberikan atau menasihati istrinya dengan hal-hal yang benar. Dari mana suami mendapatkan informasi yang baik? Nah, disampaikan lagi terhadap istrinya di rumah. Suami berperan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan. Nah, itu peran yang sangat penting ya Bu. Keputusan ada di suami, harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika di saat-saat
saat-saat genting, contohnya di saat-saat ibu hamil memerlukan pelayanan atau harus dibawa ke puskesmas atau bidan terdekat, contohnya seperti itu. Nah, ketika suami mengantarkan istrinya ke bidan atau ke paskes atau ke puskesmas, nah anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran istrinya di rumah, mengurus rumah, memasak. Contohnya ada keluarga yang lain, anaknya atau ibunya bisa menggantikan peran istrinya ketika istrinya mendapatkan pelayanan di paskes. Ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarganya dan dalam persiapan menghadapi kehamilan serta kesiapan mengasuh dan mendidik anak. Menanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan kelahirannya. Ditanyakan kepada dokter apa saja pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan ketika masa kehamilan, atau ditanyakan kepada dokter kapan perkiraan kelahirannya. Jadi anggota keluarga suami dan istri itu sudah siap dalam menghadapi kelahiran bayinya. Nah, selanjutnya di sini pertemuan sumber informasi yang terpercaya terhadap kehamilan. Yang pertama, sumber-sumber yang dapat dipercaya yaitu kelas ibu hamil. Biasanya di sana ada orang-orang yang berkompetensi dalam bidang kehamilan. Contohnya bidan dan lain sebagainya. Selanjutnya, memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan gizi bagi ibu hamil dan bayi serta balita. Nah, tanyakan pula kepada dokter makanan apa yang harus dimakan pada saat kehamilan, makanan apa yang harus dimakan pada ketika melahirkan, dan makanan apa yang harus dimakan untuk bayi ketika bayinya sudah lahir 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, atau 1 tahun sampai 2 tahun. Dipertanyakan ketika suami belum mengetahui, ya, dan sumbernya harus sumber yang dari orang-orang yang berkompeten, contohnya ibu bidan, dokter anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Mungkin itu pemaparan penjelasan yang secara singkat bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi ibu hamil. Harus bisa memposisikan diri agar kehamilannya, kelahirannya, dan pendidikan anaknya berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya stunting. Ibu juga harus tahu bahwa bahaya stunting itu bisa dicegah, tapi ketika terjadi pengobatannya itu sangat sulit. Ketika terjadi, jadi dicegah dari mulai kehamilannya 1 bulan, perencanaan kehamilannya sampai melahirkan. Stunting itu bisa dicegah, tapi dalam pencegahannya itu mungkin perlu wawasan. Nah, ketika kita harus belum punya wawasan yang kompeten dalam bidang itu, coba cari banyak sekali sumber yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Mungkin pemaparan kali ini dicukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi bulan depan dalam modul dan sesi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.